Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islami Jahra dari kelas 2A. Di sini saya akan review ulang materi hukum pidana dari Profesor Dr. Haji Nuraini SHMH dan asistennya Dr. Muhammad Rendi Arhidayandi SHMH. MPM saya yaitu 74 20 12 20 19. Bab 2 tentang tindak pidana. Menurut istilah, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya ada 3, yaitu yang ke-1, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana. B. Pengertian tindak pidana. Menurut pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat, dan dilihat dari isinya, terdiri dari 3, yaitu yang ke-1, perbuatan pidana, 2, pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawab pidana. Delix berasal dari bahasa Latin yang diserap oleh Belanda. Pandangan yang menyatakan pengertian pidana dan pertanggungjawaban monistis, yaitu satu kesatuan. 3. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur tindak pidana. Yang ke-1, unsur subjektif, yaitu yang ada di dalam diri pelaku seperti kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. 2. Unsur objektif, yaitu yang terdapat di luar diri pelaku, seperti perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan dan menentukan tindak pidana. Menurut pasal 338 tentang kejahatan atau pembunuhan biasa, pasal 340 yaitu tentang pembunuhan berencana, pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau bestadelen van het delik, meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen atau unsur delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, yaitu terhadap akibat yang timbul. Hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melaporkan tertuduh. C. Cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberi kualifikasi atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP.
3. Memberikan kualifikasinya dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 374 KUHP. D. Subjek tindak pidana. Hanya manusia untuk tindak pidana umum. Manusia atau korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.